Halo, jumpa lagi sahabat daun tropis Indonesia bersama saya Edwin Ahmad Indradi. Kalau kita lihat sekeliling di sini, mungkin sempat kenal tempat ini di mana. Dan saya memang beberapa bulan yang lalu pernah ke sini dan pernah menayangkan episode tentang kebun Wak Reza. Itu ada buahnya jatuh, tapi ada buahnya yang jatuh. tapi saya tidak yakin apakah ini sudah masak atau belum. Ini sudah Petruk ada, ya? Iya, petruk sudah ada wangi-wanginya, tapi harus ditunggu 1-2 hari. Ini panen awal, seharusnya dia Januari Februari. Inilah pohon induk durian petruk dan ini buahnya. Dan hari ini saya memenuhi janji beliau datang untuk melihat panen buah durian di kebun Wak Reza. Selanjutnya kita akan coba temui Pak Muhammad Reza Tirtawinata, pemilik kebun Wak Reza ini, dan kita akan melihat proses panen dan mungkin barangkali kita bisa mencicipi buah durian hasil panennya. Kita temui beliau. Pak Reza. Hai, aduh Pak Edwin, apa kabar? Baik. Apa Bertemu kabar? lagi Pak. Ya, Hari ini sepertinya ada suatu pertemuan nih Pak. betul. Ini teman-teman sedang kumpul. Ini untuk menikmati musim panen durian. Walaupun musimnya kecil, tetapi durian-duriannya cukup baik. Jadi saat terakhir, kalau nggak nanti nggak kebagian. Oh gitu. Iya, sesuai janji Pak Reza, memang hari ini kita datang untuk melihat proses panen buah durian yang ada di kebun Pak Reza atau kebun Wak Reza, dan kita akan lihat bagaimana prosesnya. Tapi sebelumnya mungkin Pak Reza ada contoh-contoh durian yang bisa ditunjukin Pak? Ada, kebetulan kita juga sudah kumpulkan dan ini kita bisa lihat di sini. Ya, ini Pak ya. Ya, ini hasil panen dari kebun ini. Jadi ada beberapa varietas yang hari ini panen. Cukup banyak Pak Reza ya? Ya, jadi total ada 20 varietas, tapi 20 ini varietas. Ya, varietas legendaris, maksudnya yang terkenal pada tahun 80-an. Jadi versi-versi lama dari durian zaman dulu yang terkenal. Nah, kalau yang zaman sekarang kan orang kenalnya bawor, musangking, duri hitam. Itu durian masa kini setelah tahun 2000. Ini adalah durian sebelum tahun 2000. Jadi ini durian yang durian varietas lama tapi masih tetap sangat disukai masyarakat. Betul Pak ya? Betul. Jadi misalnya contoh yang legendaris ini petruk. Oh ini Pak. Petruk ini adalah buah unggulan dari Jepara. Terkenal pada tahun 70-80-an. Yang waktu itu diceritakan Pak ya? Ya, zamannya betul, zaman Ibu Kartini saja sudah ada pohon ini. Tapi sekarang induknya sudah mati dan inilah buahnya. Ya. Jadi dia buahnya itu sebenarnya tidak besar, kecil. Tidak seperti yang durian yang lain ya Pak ya? Ya, memang ini spesial, ukurannya sekali makan habis buat sendiri. Jadi artinya personal size durian. Dan makanya mungkin harus ngumpet-ngumpet Pak ya? Kemudian ada lagi ini yang disebut hepe. Ini hepe. Nah, ini durian hepe. Ya. Ini juga Durian diceritakan oleh Pak Reza waktu itu. Pohonnya ada di sini Pak. Ini adalah buah yang konon ceritanya amat disukai oleh almarhum Bung Karno. Karena rasanya itu yang pahit kuat. Jadi alkoholik. Nah, ini yang disebut kemudian disebut namanya sebagai durian Bung Karno Pak? Durian Bung Karno banyak. Ada beberapa jenis. Salah satunya hepe ini ya. Ya, ini yang favorit kalau beliau sedang istirahat di Istana Batu Tulis. Nah, durian ini yang dikirim. Jadi pohonnya sudah kita selamatkan, sudah kita tanam juga. Dan keistimewaan dari hepe ini adalah bahwa bijinya kempes. Iya yang dibilang kecil dan hepe itu dalam bahasa Sunda berarti kempes. Ya, bijinya kecil. Rasanya ekstra pahit. Ekstra pahit. Jadi kalau buat pemula jangan makan yang ini. Berat.
Nanti kita bisa tester Pak ya? Bisa nanti kita Berharap. akan buka. Berharap. Kemudian Oke. Ada lagi Pak? ada lagi ini misalnya durian yang populer, namanya Matahari. Wah, ini yang luar biasa Matahari nih. ini dulu desainnya adalah untuk melawan montong. Jadi durian montong dulu masuk dari Thailand dan terkenal pada tahun 80-an. Kita tidak punya durian unggulan lokal yang bisa bersaing dengan montong. Ya. Maka Rupanya- akhirnya muncullah ini Matahari. Mungkin kita lebih dulu ya Pak Reza? Ya, betul. Lebih dulu kita. Ini pohon ini sudah ada, tetapi tidak terkenal. Nah, setelah montong itu menjadi suatu idola, kita juga harus punya dong. Nusantara begitu kaya dengan durian. Nah, salah satunya adalah durian Matahari yang ditemukan di Bogor. Ini dagingnya berwarna kuning seperti cahaya matahari. Yes. Bersinar seperti matahari terbit. Ya. Kemudian last but not least, Ah, ini ada satu durian Namanya seperti unik Pak ya? namanya Landbouw. Ada bahasa-bahasa Belandanya. Ya, ini durian peninggalan zaman Belanda Ah. di kebun percobaan Cipaku, Bogor. Cipaku Bogor. Jadi keistimewaan dari durian ini adalah daya simpannya yang lama. Bisa 7 hari dia belum merekah. Oh gitu, masih Ya, masih tahan. Dan dalamnya itu tidak berkeringat, jadi tidak lembek. Ya. Salah satu keistimewaan lagi adalah satu pohon pada umur 10 tahun itu bisa menghasilkan sekitar 200-250 buah. Jadi 200 buah. sangat lebat. Dan ini durian berarti menjanjikan Pak ya kalau untuk petani. Ya, kalau untuk petani ini menjanjikan karena hasilnya banyak ya. Ya. Tapi memang kualitas dagingnya seperti biasa lah, manis, gurih, sedikit Ya. pahit. Cuma warnanya pucat. Oh itu ya. Landbouw. Pucat. Ada lagi Pak? Ya, satu nih yang mungkin ini ada. Ini durian bekas juara, pernah juara kontes, namanya Kalinyamat. Ini berasal dari daerah sekitar Kudus, Jawa Tengah. Yang pohonnya juga waktu itu kita lihat. Iya. Ya, ini pun bijinya kempes. Ya, Jadi ini termasuk istimewa karena pernah memenangi kontes. ini kalau nggak salah namanya nama suatu daerah Pak ya? Ya, ini Pak Reza. nama Ratu. Oh, Ratu nama Kalinyamat. iya. Daerahnya itu pemukimannya dulu kalau nggak salah sekitar Kudus. Di Kudus. Ya, ada satu daerah namanya Kalinyamat. Kalinyamat. Ya. Ya, itulah yang panen hari ini. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi kebetulan belum turun. Misalnya si Tokong itu kita belum lihat. Si Manis belum keluar. Durian IM dari Banten itu kemarin sudah panen juga. Ya, jadi yang ada saat ini mungkin 7-8 varietas. Nanti kita akan uji coba. Ya, durian-durian ini semuanya ada di kebunnya Wak Reza. Jadi kalau nanti suatu saat sobat Tropis Indonesia ingin menikmati, silakan janjian dengan Pak Reza Ya. untuk bisa menikmati. Masalahnya hanya setahun sekali panennya dan ini Itu. jatuhnya kira-kira Januari Februari. Jadi kalau Maret sampai dengan Desember biasanya nggak ada buah. Nggak ada buah. Jadi kalau mau janjian nanti untuk tahun depan ya? Untuk tahun depan. Tahun depan. Jadi ya teman-teman sobat Tropis Indonesia harus bersabar karena harus tahun depan untuk Indiannya ya. Pak Reza, ini sepertinya ada kegiatan untuk memanennya Pak? Ada orang sedang memanen Ya, Pak? ada. Oh, iya. Jadi nanti kita akan lihat pemanennya itu akan menurunkan buah-buah yang sudah diikat. Oh iya. Jadi kita lihat sebagian masih ada di pohon, nanti akan menggantung. Nah, itu nanti akan ada proses untuk orangnya itu naik ya. Naik, ya. Wah, ini sekali sigap sekali. Kemudian akan diturunkan, dikerek pelan-pelan supaya buah itu tidak lebam terhantam tanah. Jadi bukan buah jatuhan, buah gantungan. Gantungan. Tapi sebelum digantung, sepertinya Pak, Bapak pernah sering kejatuhan durian di kebun ini Pak? Ya? Oh ya, itu tandanya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, belum mengikat gitu, itu tertiup angin, buah muda pun sering jatuh. Oh. Ini berbahaya. Tapi memang kita menunggu sampai ukuran itu maksimal, baru mulai diikat. Oh gitu. Ya. Tandanya nanti sudah matang itu duriannya menggantung Pak ya? Menggantung, dia lepas sendiri. Jadi durian itu tidak bisa awet, selalu dia pada saatnya akan lepas dari pohon yang dulu disebut durian jatuhan. Kalau sekarang durian gantungan. Oh, Karena jadi- kalau jatuhan itu hilang diambil orang. Kalau menggantung, Kalau gantung orang masih harus punya. manjat. Iya. Jadi tetap harus memanjat ya. Ya. Orang dulu senangnya durian jatuhan. Ya, Terus sekarang senangnya yang menggantung. menggantung. Baik Pak, yang mana Pak yang sedang diponen Pak? Ya, kita lihat. Ya. Ini sebenarnya ada. Nanti ini akan dipanjat ya. Ini
Total ada berapa pohon, Pak? Sebenarnya ada belasan pohon, Ya. tetapi kan kita lihat apakah ada yang menggantung atau tidak pada satu saat. Ya. Jadi tidak semuanya itu yang dinaiki. Kalau memang tidak ada buah yang menggantung ya ditunggu saja. Ditunggu saja. Dan kita panen itu setiap Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Ya. Jadi pohon itu kalau Senin sudah jatuh, ya itu kita langsung ambil. Tapi kalau jatuhnya hari Sabtu, kita juga baru ambilnya hari Senin. Senin. Jadi minggunya libur, Pak ya? Minggu libur. Tapi Jadi, kalau Jumat dipanen, itu memang untuk dikonsumsi Sabtu dan Minggu. Oh. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ini jadwalnya di kebun Wak Reza itu ketika saatnya panen nanti tinggal hitung saja Senin, Rabu, Jumat itu Jumat saatnya ya, panen. ya. Baik, Pak Reza, kalau tidak salah itu ada kalau menghasilkan durian di sini itu sekitar 200-an lebih, Pak. Bisa? Oh ya, jadi tergantung musim. Satu pohon itu ada tadi seperti lanbau bisa menghasilkan 200 sampai 250 buah per pohon. Jadi sangat lebat. Ya. Sedang pohon-pohon lain seperti matahari itu pada umur sekarang 40 tahun itu hanya menghasilkan 100 buah, tetapi ukurannya besar-besar 3 sampai 4 kilo. Ya. Nah, ini tergantung musim. Kebetulan tahun lalu itu musim hujan berkepanjangan, musim tahun ini musim kecil. Musim kecil. Artinya buahnya hanya ada 200-300 buah dari seluruh kebun. Ya. Tetapi kualitasnya jauh lebih baik karena tidak terjadi persaingan antar buah. Karena lebih ke fokus ke kualitas buahnya, Ya, kualitas karena sedikit ya, Pak. Betul. Dan ini akan menjadi apa? Rutin tiap tahun dan akan menghasilkan sesuatu ya istilahnya keuntungan yang lumayan, Pak ya, Pak Reza. Sebenarnya ini kan kebunnya kebun koleksi, bukan kebun produksi, Pak Edwin. Jadi buahnya itu tidak saya jual, tetapi kalau ada tamu datang dan ada buah jatuh, langsung kita suguhi. Oh gitu. Jadi uji coba seperti hari ini, kita mengundang teman-teman juga, itu karena mereka ingin merasakan durian. Nah, saya bilang datang saja, boleh dibeli nggak? Nggak boleh dibeli, tetapi boleh dimakan di kebun. Tapi ini contoh juga untuk petani, barangkali kalau nanti akan mengkebunan tanaman durian ini, ya ini mungkin beri contoh bahwa potensi dari tanaman durian ini luar biasa. Oh iya, di sini memang kita menyelenggarakan juga pelatihan, termasuk cara pemupukan, cara merawat pohon, pemangkasan, pembibitan, itu kita lakukan di sini. Jadi memang lebih kepada sarana ilmu pengetahuan dan pelajaran. Ya. Jadi intinya kita juga bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan tentang tanaman durian di kebun Wak Reza ini. Ya. Untuk sobat-sobat Teuntrop Indonesia yang ingin memperbanyak pengetahuan tentang durian, silakan datang ke kebun Wak Reza. Ada durian yang sedang diturunkan, jadi kita tunggu sampai durian ini jatuh ke bawah menggunakan tali. Ya. Oh, Kita tunggu. Oh, ternyata. Ini dia. Udah. Ini dia duriannya. Ini durian yang baru saja dipanen. Jadi sama Pak Reza dibikin tali rapia supaya dia tidak jatuh langsung ke tanah. Sepertinya sedang ada lagi kumpul nih, Pak ya. Ya. Siap-siap untuk Teman-teman akan uji rasa durian-durian legendaris yang ada di kebun ini. Jadi ini kita sudah kasih nama, teman-teman kita undang sebagai panel uji rasa untuk nanti menyatakan pendapatnya, Ya. apakah durian legendaris ini masih melegenda atau tidak. Oh, gitu. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat siang. Nah, kita mencoba untuk cicip juga ya. Boleh ya? Oke. Pak Reza, ini kalau kita perhatikan buah-buah ini kan istilahnya sudah matang, Pak. Ya. Nah, kalau orang awam untuk menentukan matang tidaknya sebuah buah durian itu bagaimana, Pak?
Oh ya, kalau soal matang itu tentu dengan dia lepas dari pohon, menggantung, itu sudah matang. Tanda matang. Tapi kalau kita beli di pinggir jalan, dilihat ada tumpukan seperti ini, kita nggak tahu sebenarnya dia matang dari pohon atau dipetik. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan mendengarkan gema bunyinya. Jadi Durian kalau juga menghasilkan gema, Pak. ya, jadi kalau dipukul itu harus membunyi bluk 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 bluk. Nah, ini tandanya sudah matang. Kalau dia belum matang itu bunyinya plek plek plek. Jadi kalau ini nggak ada yang plek plek karena sudah jatuh semua. Ini sudah bluk 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 semua gitu. Nah, jadi caranya adalah dengan memukulkan pisau ke buahnya. Tapi ada cara lain yang lebih canggih, yaitu kalau tukang durian, dia cukup menjentikkan kukunya dengan mendekatkan ke telinga, sehingga dia tahu, ini sudah bergema. Jadi orang luar negeri itu kagum pada kita bahwa kita bisa menentukan matangnya durian hanya dengan bunyi. Ya, jadi bukan dibauin begini, tapi begini. Memang baunya ada, itu sudah biasa. Tetapi kadang-kadang baunya itu tersamar. Dan kadang-kadang ada juga yang nakal. Jadi kalau kita makan di kios durian yang belum makan, itu diciprati pakai air bekas cucian durian sehingga wangi. Ada juga. Baik Pak Reza, kira-kira ini durian sudah panen, sudah matang semuanya. Ya. Dan untuk kita kupas itu ada tips tadi gimana? Ada satu tips lagi, yaitu dalam memilih durian. Kalau kita beli di pinggir jalan, kita tidak kenal varietasnya. Kalau ini saya sudah hafal dari bentuk-bentuknya. Nah, tetapi kalau memilih durian di pinggir jalan, pilihlah yang tangkainya besar dan pendek. Seperti ini. Iya. Besar dan pendek. Ya. Kalau itu dijamin dagingnya akan tebal. Tapi kalau seperti ini, tangkainya panjang dan kurus, ini biasanya dagingnya lebih sedikit. Jadi karena saluran makanannya terlalu panjang dan kurus. Kalau ini salurannya pendek dan tebal, sehingga buahnya itu akan terbentuk daging lebih banyak. Jadi ciri-ciri. Tips dari Pak Reza, pilihlah batang durian yang tebal dan pendek, Pak. Ya. Itu tips dari Pak Reza. Kalau kita mau memilih buah durian yang baik. Ya. Kemudian kalau untuk mengupasnya, Pak, kira-kira yang paling mudah itu, karena ini banyak kesulitan yang kita alami ketika mengupas durian, itu akan kesulitan. Yang mudah itu seperti apa? Sebenarnya yang harus dilihat itu bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya ini ada seperti bintang. Nah, ini kebetulan sudah mulai retak ya. Nah, ini ada seperti bintang 5. Nah, ini akan mudah sekali dicongkel dengan pisau. Jadi kita masukkan ini, kemudian kita gerakkan sedikit seperti ini, maka dia sudah membelah. Nah, ini adalah cara yang paling gampang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini baru kita tarik. Seperti ini. Wah, mudah sekali. Ya. Jadi kalau durian sudah matang ini mudah sekali seperti ini. Taruh dulu. Tapi kalau yang besar ya ini tentu harus kita ada usaha. Ya, ada usaha, berkeringat sedikit lah. Sobat Daun Tropis Indonesia, ini varietas durian matahari. Wow, luar biasa. Baik Sobat Daun Tropis Indonesia, kita ingin tahu review Pak Reza tentang durian-durian yang sudah dikupas. Ingin tahu bagaimana cita rasanya. Pak Reza, kita mulai dari mana Pak? Tes case-nya Pak. Kita akan lihat ini di sini, ini durian Kalinyamat. Ini Kalinyamat. Kemudian yang sebelahnya ini adalah Lanbao. Kemudian kita lihat yang kuning ini Petruk. Ini Petruk. Ini Petruk yang legendaris. Ya. Kemudian sebelahnya lagi ini juga legendaris, ini durian Hepe, kesukaannya Bung Karno. Ya. Kemudian ini adalah durian Ajimah.
Ajima. Ya. Dan terakhir ini adalah matahari. Ini memang beda ya, macam-macam varietas masa lalu. Yang kecil itu bukan soal kecilnya, tapi dari segi rasa itu beda-beda. Ada yang alkoholnya kuat, ada yang manis gurihnya lengket. Gitu. Nah, kalau matahari itu memang menang dalam penampilan ukuran buah dan ketebalan daging. Dan kalau penggemar durian biasanya terklasifikasi Pak ya. Ada yang senangnya yang kecil, ada yang besar, ada yang aromanya dia sukai, atau mungkin khasiatnya seperti HP yang lebih disukai. Seperti itu Pak. Ya, jadi memang nanti tergantung karena kita di sini juga ada ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak. Jadi mereka punya selera masing-masing. Nanti kita akan tanyakan selera mereka masing-masing seperti apa. Oke Pak. Kita coba kita tanya. Di sini ada kebetulan ada ibu-ibu yang juga menyukai durian. Ada Ibu Tika. Bu Tika, makan durian apa ini? Ini durian Lenbo. Gimana rasanya, bisa dicobain? Boleh ya. Boleh dikit. Nah, setelah itu makan manggis. Mangisnya bagaimana rasanya? Legit, renyah. Jadi enak banget. Manis? Manisnya pas. Oh. Nggak terlalu manis, tapi enak banget. Durian Lenbo. Di sini ada Bu Wilma. Bu Wilma bisa dites. Ini duriannya durian Petruk ya? Durian Petruk ya. Durian Petruk. Ya. Ini yang aslinya katanya bentuknya seperti ini. Bisa dites, silakan Bu. Bisa sekali. Sebentar ya. Ini warnanya cantik ya, kayak warna durian matahari. Kuning sama dengan matahari. Oke, kita ini bismillah. Gimana rasanya? Pulen sekali. Manis, pulen. Enak benar. Enak ya. Satu kata untuk durian. Ini ada satu lagi, ada bapak-bapak yang juga penyuka durian, yaitu Pak Hermanu. Pak Hermanu silakan Pak. Mau pilih yang mana? Yang HP yang mana Pak? HP yang ini ya, kalau nggak salah ya. Oh, HP ini. Ini legendaris dari Jonggol, sudah terkenal dari tahun 2000-an ya Pak. Saya waktu di Mekarsari juga sudah mengenal ini, sebab kita rasakan yang sekarang. Gimana? Teksturnya, rasanya gimana? Rasanya legit, agak-agak alkoholnya terasa ya? Terasa. Memang sangat enak. Memang nggak salah. Terus juga yang khasnya adalah bijinya kecil sekali. Ya. Nah, ini dia. Ini Dan tipis ya. Dan tipis dan tebal daging buahnya. Ini yang adalah keunggulan dari EP. Sangat luar biasa. Unggulan nasional. Terima kasih. Ini rupanya yang banyak dicari oleh bapak-bapak durian HP. Sobat Tropis Indonesia, Pak Reza kita minta untuk reviewnya untuk buah durian matahari. Gimana? Silakan Pak. Kalau saya yang menilai tidak adil karena saya penemunya. Tentu saya akan menjagokan matahari di antara yang lain, walaupun ya secara rasa imbang-imbang. Tetapi matahari itu secara keseluruhan, the whole package, besar, tebal, kuning, manis, gurih, itu betul. Tapi supaya fair, saya ingin undang teman saya, Bu Rini. Iya. Penggemar berat durian. Biar Bu Rini ya coba. Nah, bisa dilihat itu. Oke, aduh, enak banget nih. Bu Rini ini penggemar durian berat. Gimana rasanya Bu Rini? Teksturnya bagaimana? Enak. Mana ya? Manis? Tebal, manis. Teksturnya ada rasa ada alkoholnya ya? Dikit ya? Ada pahit-pahitnya ya? Pahit-pahitnya juga. Ada pahit-pahitnya ya? Mantap. Mantap ya? Mantap. Jadi Bu Rini mau berkebun tanaman buah durian matahari? Waduh, berapa tahun baru panen? Kita ada satu lagi testimoni dari Pak Kardi. Beliau ini ahli perburungan, tapi hari ini kita minta untuk testimoni tentang durian. Ya, bagaimana Pak Kardi? Ya, siap. Khusus buat Pak Kardi ini ada sepotong durian matahari, Pak. Terima kasih Pak Reza atas kehormatannya. Mengenang
masa lalu. Mengenang masa lalu. Ini durian yang luar biasa. Pernah panen juga di Mekarsari dulu, dan warnanya kuning, rasanya luar biasa. Saya Cobain coba dulu, ya. Pak. Pasti masih sama. Mantap. Mantap, luar biasa. Rasanya legit, manis, tebel dagingnya. Warnanya juga menarik, kuning. Luar biasa ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi, Sobat Daun Tropis Indonesia, hari ini kita bisa membuktikan bahwa durian-durian Indonesia itu sungguh luar biasa. Sudah banyak testimoni yang disampaikan oleh dari Ibu dan Bapak, para sahabat Daun Tropis Indonesia. Banyak sekali para petani yang membudidayakan tanaman buah ini karena memang durian ini sangat menarik untuk kita bisa nikmati, dan juga pastinya ini sangat menguntungkan. Demikian barangkali pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.